Halo semua, my name is Kiki Muhammad Rizky. Welcome back to my horror story. So guys, sebelum lanjut ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Cerita yang pertama. Sore itu, aku sedang bermain dengan teman-temanku. Tak terasa, hari sudah mulai malam. Aku pun pulang ke rumahku dan langsung menuju ke tempat tidurku untuk tidur karena lelah setelah bermain. Dalam tidurku, aku bermimpi semua keluargaku meninggalkanku di rumah sendirian. Dan aku pun terbangun karena ada suara pengajian di rumahku. Aku heran, kenapa mama tidak bilang kalau ada pengajian. Aku pun langsung menuju ruang tengah dan bertanya kepada mama, kenapa aku tidak dibangunkan. Tetapi mama hanya diam dan seakan tidak melihatku. Setelah aku menengok ke samping, ternyata tubuhku terbaring kaku dan diselimuti oleh kain kafan yang putih, dan hidungku disumbat dengan kapas. Dan setelah itu aku sadar bahwa aku telah meninggal. Cerita yang kedua. Malam telah tiba. Seperti biasa, kami selalu bermain petak umpet. Dan kami selalu dimarahi karena katanya dulu orang-orang zaman dulu kalau bermain petak umpet di malam hari itu tidak boleh. Tetapi aku ngeyel ingin bermain petak umpet. Dan tidak berapa lama kita berkumpul di lapangan. Kita mulai home pimpa dan akhirnya aku yang menjadi pencari. Aku mulai berhitung 1 sampai 10 dan mulai mencari mereka yang sedang bersembunyi. Aku mencari ke semak-semak, di balik bangunan, dan ke semua tempat yang seharusnya mereka ada. Setelah cukup lama, aku mulai bosan dan untuk mencari mereka di rumah. Tetapi ibu mereka bilang mereka belum pulang, dan aku pun mulai panik meminta bantuan untuk mencari mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka pun hilang selamanya. Cerita yang ketiga. Aku dikenal sebagai seorang yang pelupa. Dan di hari itu ibuku menyuruhku untuk memotong sayuran. Aku pun langsung bergegas ke dapur dan mengambil pisau untuk memotong sayuran. Pada saat aku memotong sayuran, aku merasa ada yang aneh di tanganku. Dan tanpa sadar, aku telah memotong jari-jari tanganku yang sudah berlumuran darah.
Cerita yang keempat. Hari itu aku berkunjung ke rumah pamanku dan aku lihat ada suatu manekin yang terlihat mirip sekali dengan bibiku yang telah meninggal 1 tahun lalu. Aku pikir itu hanya hiasan untuk pamanku agar tidak kesepian. Dan aku mulai bertanya-tanya kepada pamanku dan dia berkata, jangan beritahu siapa-siapa. So guys, jadi di teka-teki horror story kali ini, apakah kalian bisa memecahkan teka-teki tersebut? Komen di bawah.